Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ahli sidqi wal wafa. Allahumma rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ba'du. Ikhwan akhwat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah sampai pada bab yang kedua di jilid 3 ini. Bab yang kedua, susunan al-idhafah, majrurat, kata atau isim-isim yang dibaca jar. Bentuk yang ketiga adalah yang kedua adalah majrurat, dibaca jar sebab menjadi mudhaf ilaih. Saya baca, coba buka bukunya halaman 15. Al-babus tsani, bab yang kedua. Bab yang kedua, al-idhafatu, al-idhafah. Idhafah adalah, baca. Idhafah adalah gabungan dua kata atau lebih. Gabungan dua kata atau lebih. Kata yang pertama disebut mudhaf. Kata yang pertama disebut mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin. Tanpa al dan tanpa tanwin dan tanpa nun. Dan tanpa nun. Kata yang kedua disebut mudhaf ilaih. Kata yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Jadi kalau ada dua kata dijadikan satu, itu namanya susunan idhafah. Misalnya kitab sama fikih menjadi kitabul fiqhi. Ya, susunan idhafah. Rumahnya Zaid berarti apa? Baitu Zaidin. Ya, itu namanya susunan idhafah. Dua kata dijadikan satu. Contohnya lagi, bapaknya Ahmad atau Bapak Ahmad, contohnya Abu Ahmadin, Bapak Ahmad. Contohnya lagi apa? Contohnya adalah kitabnya Zaid, Kitabu Zaidin, kitabnya Zaid. Contohnya lagi adalah santri pondok, berarti apa? Bahasa Arabnya santri, tolibun. Bahasa Arabnya pondok adalah ma'had, menjadi apa? Tolibul ma'hadi. Ini adalah susunan idhafah. Nah, susunan dua idhafah ini bentuknya isim, ya. Keduanya harus berupa isim, minimal dua, tapi boleh lebih, boleh. Makanya dikatakan apa? Susunan dua kata atau lebih. Itu namanya susunan idhafah. Oke. Kawan akhwat semuanya, contohnya di sini apa? Saya contohkan adalah Rabbul Alamin. Ya, Tuhan semesta alam. Rabbu diartikan sebagai mudhaf, al-alaminah namanya mudhaf ilaih. Kemudian lagi kitabul fiqhi, kitab fikih. Kitab namanya mudhaf, al-fiqhi namanya mudhaf ilaih. Selanjutnya adalah qiraatul Qur'ani. Qiraatul Qur'ani, qiraah mudhaf, al-Qur'ani mudhafun ilaihi. Oke. Ya, kemudian mudhaf tadi tanpa apa? Tidak boleh ada tanwin. Kitabul fiqhi, tidak boleh Anda katakan kitabun al-fiqhi, tidak boleh. Tidak boleh ada alnya, maka nggak mungkin kita katakan al-kitabu al-fiqhi, nggak boleh. Tidak boleh ada nunnya seperti susunan atasnya atau jamak muslimun al-indonesiyin, orang-orang muslim Indonesia, ya. Nunnya dibuang menjadi apa? Muslimul indonesiyin. Oke, selanjutnya ada contoh di dalam kolom. Abdullahi, ya. Saya baca 1 2 3. Abdullahi, tidukan lagi. Abdullahi. Abdu adalah mudhaf. Ulangi. Abdu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin. Tanpa al dan tanpa tanwin. Karena diidhafakan pada kata Allahi. Karena diidhafakan pada kata Allahi. Allahi dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Ulangi. Allahi dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Ya, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Jadi Abdullahi, abdu namanya mudhaf, Allahi namanya mudhaf ilaih, dibaca jar, tanda jarnya kasrah. Kenapa kok kasrah? Isim mufrad. Isim mufrad tanda jarnya kasrah. Kalau tanda rafa'nya dhammah, kalau tanda apa? Tanda nasabnya fathah. Isim mufrad satu maknanya rafa' dhamma nasab fathah. Jar kasrah itu tandanya, isim mufrad satu maknanya. Oke, contoh kedua, baitul muslimina. Kita baca 1 2 3. Baitul muslimina, baitu, kasih keterangan. Baitu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada kata Allahi. Ulangi, baitu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada kata al muslimina.
Al-muslimina dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya ya karena jamak mudzakkar salim. Baitul muslimina, rumahnya orang-orang muslim. Al-muslimina mudhaf ilaih dibaca jar. Hukumnya jar. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah ya. Kenapa kok ya? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, tanda rafa'nya wawu, tanda nasabnya ya, tanda jarnya juga ya. Lagunya bagaimana? Jamak mudzakkar salim, lelaki banyak maknanya. Rafa dengan wawu, nasab dengan ya, jar dengan ya, itulah tandanya. Jamak mudzakkar salim, lelaki banyak maknanya. Oke, contoh selanjutnya, kitabur rajulaini. Ulangi, kitabur rajulaini. Kasih keterangan kitabu. Kitabu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada kata ar-rajulaini. Ar-rajulaini dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya ya karena isim tasniyah. Jadi isim tasniyah itu tanda jarnya ya, aini ya. Isim tasniyah kalau kita bahas di jilid 1 diakhiri ani sama aini. Selanjutnya adalah kitabu abika. Kita baca 1, 2, 3. Kitabu abika. Kitabu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada kata abika. Abika dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya ya karena asmaul khamsa. Jadi asmaul khamsa, tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya wawu, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya adalah ya, abuka, abaka, abika. Selanjutnya adalah apa? Kitabu Ahmada. Ulangi, kitabu Ahmada. Ulangi, kitabu Ahmada. Kitabu kasih keterangan. Kitabu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada kata Ahmada. Ahmada dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya fathah karena isim ghairu munsharif. Ahmada. Enggak boleh Ahmadi karena dia isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif, Ustaz? Nanti akan kita bahas di babnya. Pokoknya itu isim ghairu munsharif. Gitu aja ya, biar enggak bingung-bingung. Selanjutnya adalah apa? Kitabul muslimati. Ulangi 1, 2, 3. Kitabul muslimati. Kasih keterangan. Kitabu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada kata al-muslimati. Al-muslimati dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya kasrah karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim, tanda rafa'nya dhamma, tanda nasabnya ya, tanda jarnya juga ya. Jamak muannas salim, lelaki wanita banyak maknanya. Rafa dengan dhamma, nasab dengan kasrah, jar dengan kasrah, itulah tandanya. Jamak muannas salim, wanita banyak maknanya. Oke, begitu. Oke, ikhwan akhwat semuanya, selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah contohnya kitabut tullabi. Ulangi, kita baca kitabut tullabi. Kitabu kasih keterangan. Kitabu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada kata at-tullabi. At-tullabi dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya kasrah karena jamak taksir. Jamak taksir, tanda rafa'nya dhamma, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Kemudian selanjutnya apa? Kitabu rajulin. Ulangi, kitabu rajulin. Kitabu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada kata rajulin. Rajulin dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Rajulin isim mufrad. Terakhir, kitabu imra'atin. Ulangi, kitabu imra'atin. Kitabu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada kata imra'atin. Imra'atin dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad ya. Jadi muslimatin itu juga isim mufrad. Oke, ikhwan akhwat semuanya, selanjutnya adalah idhafah pada isim mabni. Ingat, isim mabni i'rabnya mahalli, tidak boleh kita baca rafa, nasab atau jar. I'rabnya adalah apa? Ya fi mahalli raf'i, fi mahalli nasbi atau fi mahalli jarri. Seperti itu. Oke.
Irab-irab mahal itu apa saja? Dhamir, isyarah, mausul, istifham, jumlah, syibih, jumlah. Gimana? Ingat lagunya? Irab mahalli ada 5. Dhamir, isyarah, mausul, jumlah, syibih, jumlah. Itu macamnya. Mahalli itu i'rabnya. Gitu ya. Contohnya di sini yuk kita baca sekarang idhofah pada dhamir. Maka dhamir yang menjadi mudhaf ilaih tersebut nanti bukan dibaca jar tapi mahal jar. Saya baca kitabuhu, ulangi. Kitabuhu. Kitabu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada dhamir hu. Hu menjadi mudhaf ilaih fi mahalli jarli karena berupa isim dhamir. Selanjutnya kitabuhuma, ulangi. Kitabuhuma. Kitabu, kasih keterangan. Kitabu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada dhamir huma. Kemudian huma menjadi mudhaf ilaih fi mahalli jarri karena berupa isim dhamir. Selanjutnya kitabuhum, ulangi. Kitabuhum. Kitabu, kasih keterangan. Kitabu adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada dhamir hum. Hum menjadi mudhaf ilaih fi mahalli jarri karena berupa isim dhamir. Kitabuka, ulangi. Kitabuka. Kitabu adalah mudhaf ilaih. Kitabuka adalah mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin karena diidhafakan pada dhamir ka. Ka adalah mudhaf ilaih menjadi mudhaf ilaih di fi mahalli jarri karena berupa apa? Karena berupa isim dhamir. Oke, selanjutnya adalah mudhaf ilaihnya bentuk isim isyarah praktek 03. Maka nanti juga dikasih keterangan fi mahalli jarli. Dia menduduki posisinya jar. Karena harusnya mudhaf ilaih itu jar. Lah kok bentuknya isim mabni, maka dikatakan mahal jar. Contohnya saya baca kitabu hadza, ulangi. Kitabu hadza. Hada menjadi mudhaf ilaih fi mahalli jarri karena berupa isim isyarah. Kitabu hadhihi, ulangi. Kitabu hadhihi. Hadhihi kasih keterangan. Hadhihi menjadi mudhaf ilaih fi mahalli jarri karena berupa isim isyarah. Selanjutnya kitabu dzalika. Dzalika kasih keterangan. Dzalika menjadi mudhaf ilaih fi mahalli jarri karena berupa isim isyarah. Selanjutnya apa? Kitabu tilka, ulangi. Kitabu tilka. Tilka menjadi mudhaf ilaih fi mahalli jarri karena berupa isim isyarah. Karena berupa apa? Karena berupa isim isyarah. Oke, selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah terakhir idhofah pada isim mausul. Ya, idhofah pada isim mausul. Lah isim mausul juga hukumnya mabni, maka tidak boleh dibaca jar tapi fi mahalli jarli. Kitabul ladzi, ulangi. Kitabul ladzi. Alladzi kasih keterangan langsung. Alladzi menjadi mudhaf ilaih fi mahalli jarli karena berupa isim mausul. Oke, kedua kitabul ladzina, ulangi. Kitabul ladzina. Alladzina menjadi mudhaf ilaih fi mahalli jarli karena berupa isim mausul. Jadi enggak boleh Anda katakan kitabul ladzini mentang-mentang mudhaf ilaih di kasroh, enggak. Kitabul ladzi dan kitabu man sama ya. Dikasih keterangan sendiri. Oke, selanjutnya adalah praktek 05 mengidentifikasi idhofah. Beri garis bawah, berikan garis bawah. Ini sudah bergaris bawah ya. Ini sudah bergaris bawah, tentukan mana mudhofnya, mana mudhof ilaihnya. Ya, mudhof ilaih harus dikasih dikasih keterangan dibaca jar atau mahal jar. Jadi kata yang bergaris bawah di sini di praktek 05 silakan kasih keterangan seperti contoh di atas. Contohnya yang saya garis bawahi di situ apa? Ni'matallahi. Ni'ma mudhof tanpa al tanpa tanwin tanpa nun. Allahi mudhaf ilaih dibaca jar tanda jarnya kasroh. Silakan dikasih keterangan itu ada berapa. Kemudian selanjutnya adalah praktek lagi ya. Praktek lagi ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 206 sampai 219. Itu silakan dikasih garis bawah ya. Silakan kasih garis bawah dan tentukan mana mudhaf, mana mudhaf ilaihnya.
Oke, saya kira seperti itu pelajaran kita pada sore hari ini. Pada hari ini, silakan dikerjakan. Semoga bermanfaat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.